dan segera berkata bahwa ini adalah sumber kaisar. Dengan hal ini mereka akan dapat menerobos ke kaisar, tinggal menunggu sampai harinya tiba. Setelah mengucapkan perkataan tersebut dengan lambaian tangannya, Xiao Yan pun segera menembakkan beberapa bola cahaya kepada Cailin. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa setelah ia pergi, ia harap mereka semua membantu untuk merawat anggota dari klan Xiao. Oleh karena itu Xiao Yan akan berterima kasih kepada mereka yang telah membantu Xiao Yan selama ini. Xiao Yan pun segera menakukkan tangannya ke arah mereka. Satu-satunya hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah orang-orang dari klan Zhao pada saat ini. Klan Xiao dipenuhi dengan anak-anak dan cucu-cucu dari anggota klan Xiao. Oleh karena itu akan diperlukan beberapa orang untuk membantu perkembangan mereka. Menanggapi hal itu Gu Yuan pun segera berkata agar Xiao Yan dapat yakin, tidak akan ada permasalahan yang terjadi dengan anggota dari klannya selama Gu Yuan ada. Sementara itu di sisi lain Sukun pun menepuk dadanya sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa di sini ada mereka berdua, Gu Yuan dan Sukun akan menerobos sesegera mungkin, dan akan segera menyusul kepergian Xiao Yan. Tak lama setelah suara merdu terdengar, sebuah teriakan yang memanggil ayah pun segera bergegas ke telinga Xiao Yan. Sebelum akhirnya sosok gadis kecil segera bergegas ke pelukan Xiao Yan, itu adalah Xiao Xiao yang pada saat ini berusia 11 atau 12 tahun. Setelah bertahun-tahun tumbuh kekuatan, Xiao Xiao memang telah membiarkan orang-orang tua itu meludahkan darah. Tubuh Xiao memiliki darah berdarah 9 warna milik ibunya. Ditambahkan dengan darah kaisar milik Xiao Yan, maka kekuatannya benar-benar telah meledak. Xiao Yan khawatir dengan tingkat pertumbuhan Xiao Xiao. Ia akan mengetahui kekuatan dari Cailin. Xiao Yan pun segera membelai kepala Xiao Xiao dengan lembut, dan tersenyum. Setelah itu Xiao Yan pun berkata kepada Xiao Xiao, bahwa ayah akan kembali dan pergi. Oleh karena itu Xiao Xiao harus menjaga ibu untuk ayah. Xiao Xiao pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah sebuah masalah. Ayah dapat yakin bahwa Xiao Xiao akan menjaga ibu dengan baik. Setelah itu Xiao Xiao pun segera memberitahu Suner bahwa leluhur juga ikut datang. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Xiao, yang terkejut setelah menyadari bahwa sosok tersebut adalah Yaulo. Sementara itu Yao walaupun tersenyum dan berkata agar Xiao Yan tetap hati-hati. Saat ini guru tidak bisa membantu Xiao Yan lagi. Tetapi setelah Xiao Yan keluar dan terkenal, biarkan guru ini pergi untuk melihat-lihat. Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat gurunya yang tampak masih sama. Jadi Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan bola cahaya segera bergegas menuju ke arah Yaulo. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ia berharap guru akan dipromosikan ke awal kaisar. Yaulo pun segera melihat benda yang berada di tangannya, dan gelombang fluktuasi segera muncul di matanya. Setelah itu Yaulo pun mengangguk dan kembali meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Xiao Yan pun segera berlutut dan suara yang berat segera terdengar dari temboloknya. Xiao Yan berterima kasih atas semua jasa yang telah diberikan oleh gurunya. Xiao Yan teringat semua kenangannya bersama dengan Yaulo yang hingga pada akhirnya berhasil membuat Xiao Yan sampai ke tahap ini. Bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan emosional? Xiao Yan pun menekan perasaan haru di dalam hatinya sebelum akhirnya perlahan bangkit. Yaulo pun tidak mengatakan apa-apa lagi, sebelum akhirnya sosoknya segera berubah menjadi cahaya hitam, yang segera menerobos lorong yang jauh dan menghilang di antara langit dan bumi. Xiao Yan yang muncul dalam kehampaan yang gelap. Di ruang ini ada fluktuasi energi yang sangat besar, bahkan memaksa kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sedikit goyah. Xiao Yan pun tidak berani cerobos sebelum akhirnya ia duduk bersila. Xiao Yan segera menekan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya untuk melawan tekanan yang ada di ruang ini, benar-benar jauh melebihi imajinasi Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar mulai menjadi sangat terdistorsi. Xiao Yan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya energi yang berada di sini. Energi ini cukup untuk merobek orang yang sangat kuat. Sementara itu Xiao Yan yang mengandalkan ketahanan dari berbagai jenis api berbeda. Setelah beberapa hari Xiao Yan mengatur nafas, akhirnya Xiao Yan pun bisa menjadi stabil di ruang ini. Ia pun menghembuskan nafas dan segera membuka matanya. Xiao Yan menyadari bahwa ruang ini benar-benar luar biasa. Setelah periode perlawanan ini ia merasakan peningkatan halus di dalam kekuatan spiritualnya.
Peningkatan halus ini membuat Xiao Yan sadar bahwa di ruang ini sosok kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat yang berada di puncak. Xiao Yan pun berpikir bahwa ia akan memulai perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan. Setelah itu Xiao Yan pun melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa ruang di sini terlihat tanpa akhir. Setelah itu Xiao Yan pun segera melebarkan sayap tulangnya dan api berwarna-warni segera mengelilingi tubuhnya. Tubuh Xiao Yan pun perlahan terbang dari ruang tersebut menuju ke suatu tempat. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar kehilangan konsep waktu, dan Xiao Yan tidak tahu berapa lama ia telah terbang dengan kekuatannya. Pada saat ini sebagai seorang kaisar kecepatan penerbangannya berkali-kali lebih lambat di tempat ini. Hal ini pun pada akhirnya membuat ia sedikit terkejut. Sementara itu semakin ke depan Xiao Yan menemukan semakin kuat sumber energi kaisar. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiao Yan yakin bahwa ada akhir di ruang ini. Xiao Yan pun terus terbang tanpa lelah untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya ia terbiasa dalam keheningan seperti ini. Setelah lama terbang Xiao Yan pun tiba-tiba membuka matanya, dan sosok Xiao Yan segera berhenti sebelum akhirnya mundur. Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan kekuatan angin yang sangat besar datang ke arah wajahnya. Pada saat yang bersamaan ruang yang sunyi di sini tiba-tiba menjadi jelas makhluk besar 100 meter pun segera menjerit di hadapan Xiao Yan. Xiao yang belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya dan tubuhnya yang besar dapat membuat orang bergidik. Namun pada saat ini apa yang membuatnya merasa ngeri adalah makhluk ini benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun begitu menyadari bahwa seluruh benua ini sepertinya mampu dihancurkan oleh makhluk tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas setelah melihat makhluk tersebut, namun pada saat ini Xiao Yan tidak memiliki rasa takut. Xiao Yan pun segera menstabilkan tubuhnya dan sedikit kemarahan segera melintas di alisnya. Sementara itu di sisi lain suara dari makhluk besar tersebut pun segera bergema saat ia mulai berbicara. Ia berkata ke arah Xiao Yan bahwa ada kaisar yang baru saja datang, namun sepertinya hidangan saat ini tidak terlalu buruk. Xiao Yan pun mendengus dingin dan bertanya siapakah di antara mereka yang harus dimakan atau memakan. Xiao Yan tidak tahu monster jenis apa yang berada di hadapannya.